Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait Bank Syariah. Kami mendapatkan tugas penelitian di Bank Syariah Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Satan Sutasari dengan NPM 2101081002, dan rekan saya Nadia Zinda Erawati dengan NPM 2101081006, dan Leo Febriansa dengan NPM 2101081022. Baiklah, di sini kelompok kami melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Bandar Lampung yang bertempatan di Tanjung Karang Pusat. Kemarin kami sudah melakukan wawancara dengan pihak manajer bank. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan dengan manajer bank kepada Pak Yodi, yaitu pertanyaannya ada 7 pertanyaan. Yang pertama itu, seperti apa ketertarikan Bapak atau Ibu untuk bekerja di perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung. Menurut penjelasan dari pihak manajer bank, beliau mengatakan bahwa latar belakang pendidikan beliau itu bukan berasal dari pendidikan ekonomi atau yang lainnya, tetapi Pak Yodi ini berlatar belakang yaitu beliau ini dulu menempuh pendidikan di Universitas Lampung dengan jurusan D3 Teknik Informasi, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Alam. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita menempuh pendidikan, kita bekerja tidak sesuai dengan tupoksi kita itu tidak apa-apa. Semua bisa bekerja asal kita memiliki keterampilan dan soft skill yang memadai. Yang kedua yaitu menurut Bapak atau Ibu, bagaimanakah perbankan syariah saat ini? Apakah ada kemajuan atau mengalami kesulitan? Menurut beliau, perbankan syariah saat ini mengalami kemajuan yang sangat besar, dikarenakan Bank BNI sendiri adalah gabungan dari ketiga bank, yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Dari gabungan ketiga bank ini pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya sendiri. Jadi jika ditanyakan adakah kemajuannya atau mengalami kesulitan, pasti ada kemajuannya dan pasti ada kesulitan. Kesulitannya sendiri yaitu bagaimana masyarakat lebih mengetahui atau mendalami lagi perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Selanjutnya, apa sajakah jasa yang ditawarkan oleh Bank Mandiri Syariah kepada nasabah? Mungkin ini jawabannya menurut Pak Yudi ini, Bank Syariah ini menawarkan terkait bagaimana nasabah ini bisa menabung, melakukan simpan pinjam kepada Bank Syariah. Yang keempat, kemudian Bank Syariah dan bank konvensional itu sama saja atau bagaimana? Menurut beliau, Bank Syariah dengan bank konvensional ini tentu saja sudah berbeda. Dilihat dari latar belakangnya dan sejarahnya pun sudah berbeda. Dikarenakan Bank Syariah dan konvensional ini memiliki latar belakang yang berbeda. Bank Syariah sendiri sangat mengharapkan atau sangat tidak setuju dengan kata riba. Sedangkan bank konvensional dalam praktiknya pasti masih ada yang melakukan bunga dalam simpan meminjam. Yang kelima, mengenai sumber daya manusia di Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Bandar Lampung, dan Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Bandar Lampung didominasi oleh berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Bagaimana Bapak atau Ibu menilai rekan-rekan kerja? Apakah memang jenjang pendidikan D3, S1, S2 itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Jawabannya tidak. Ketika kita ingin melamar kerja di bank, tupoksi pendidikan kita tidak harus D3, S1 ataupun S2. Semuanya boleh mendaftar bekerja di bank karena gaji dan
seragam, serta tunjangannya pun sama. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara kita menyesuaikan dengan lingkungan. Yang membedakan adalah untuk office. Office itu ketika kita melamar di bank, jenjang pendidikan kita harus S1. Yang keenam, menurut pengetahuan Bapak atau Ibu, apakah latar belakang pendidikan yang dimiliki karyawan berpengaruh terhadap rekrutmen? Jawabannya mungkin sama seperti jawaban nomor 5, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Tetapi Bank Syariah Indonesia ini tidak membatasi bahwa dari jurusan diploma pun bisa bergabung bersama Bank Syariah Indonesia. Pengecualian untuk officer ini jenjang pendidikannya harus S1 jika kita ingin melamar menjadi officer. Selanjutnya, bagaimana metode atau proses rekrutmen yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bandar Lampung. Proses yang dilakukan dalam perekrutan anggota baru Bank Syariah Indonesia yang dilakukan oleh kantor cabang Bandar Lampung, beliau mengikuti instruksi yang diperintahkan oleh pusat. Jadi para pegawai yang bertugas sebagai open recruitment itu menunggu instruksi dari pusat. Nanti proses rekrutmennya bisa didaftarkan melalui email. Dan rekrutmen sendiri banyak sekali proses-proses yang harus dilalui, yaitu yang pertama dan yang sangat penting yaitu proses pemberkasan. Selanjutnya ada tes untuk bisa bergabung menjadi anggota Bank Syariah Indonesia. Selain itu juga pasti ada dampak-dampak yang disebabkan oleh penggabungan ketiga bank, yaitu Bank BNI Syariah Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah. Dampak-dampaknya yaitu ada dampak terhadap nasabah dan dampak terhadap karyawan. Dampak terhadap nasabah akan disampaikan oleh Saudari Belinda. Ada pula dampaknya, manajer 3 Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia berdampak pada rekening nasabah. Selama masa transisi, Bank Syariah Indonesia memulai proses integrasi secara bertahap. Salah satu proses yang dilakukan adalah migrasi rekening nasabah dari bank asal menjadi rekening Bank Syariah Indonesia. Periode integrasi secara bertahap pada 15 Februari 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021. Nasabah secara bertahap dihubungi untuk melakukan migrasi ke Bank Syariah Indonesia sesuai dengan integrasi pada operasional cabang layanan dan produk. Selanjutnya. Baik, selanjutnya dampak terhadap karyawan akan disampaikan oleh Saudara Leo. Saudara Leo dipersilakan. Dampak terhadap karyawan, jumlah karyawan tetap ketiga bank sedikitnya 18.734 orang. Perinciannya BSM sekitar 8.400 karyawan, BNI Syariah 5.723 karyawan, data per 2019, dan BRI Syariah 4.611 karyawan. Henry Triwidian Asworo 2020, Direktur Utama BSI Heri Gunardi mengatakan dari total kurang lebih dari 20.000 pekerja bank Syariah Indonesia tersebut di seluruh Indonesia 40% diantaranya merupakan perempuan. Status karyawan ketiga, bank tidak akan ada pemutusan hubungan kerja terhadap semua karyawan.
Bank Syariah Indonesia akan melakukan tinjauan dan harmonisasi kriteria pekerjaan dan kebijakan sumber daya manusia. Karyawan BNIS dan BSM yang tergabung di bank baru ini akan dilanjutkan masa kerjanya. BNIS dan BSM akan mematuhi seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia membuka program pengembangan talenta official development program yang terbuka untuk seluruh insan terbaik di Indonesia. Program ini untuk mencari SDM berkualitas unggul yang akan menjadi pimpinan Bank Syariah Indonesia di masa mendatang. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Bank Syariah Indonesia itu open recruitment-nya sangat dipertimbangkan lagi, dari proses pemberkasannya sampai dengan tahap seleksinya itu sangat dipentingkan. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba bergabung atau mencoba untuk magang di BSI Syariah itu nanti bisa, dan pengaruh terhadap kinerja karyawan itu mungkin sangat berpengaruhnya itu terhadap cara kita bekerja, cara kita berkontribusi, dan cara kita menjalin relasi dengan rekan-rekan kerja kita itu sangat diperhatikan. Tapi ketika kita gabung menjadi anggota atau keluarga Bank Syariah Indonesia, jenjang pendidikan itu tidak dipermasalahkan. D3 pun bisa bergabung menjadi bagian atau anggota Bank Syariah Indonesia. Dan dapat disimpulkan juga dampak dari penggabungan ketiga bank, yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah itu memiliki dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak itu dapat atau terjadi terhadap nasabah dan terhadap karyawan, serta dampaknya juga terjadi pada UMKM, begitu. Dan BSI sendiri melakukan kegiatan atau sosialisasi tentang pemuda berwirausaha. Jadi bagi teman-teman yang berminat, yang sudah memiliki usaha kecil-kecilan, Bank Syariah Indonesia ini mengajak kalian untuk bekerja sama yang akan dipinjamkan uang, yaitu dengan syarat minimal usaha tersebut sudah berjalan selama 2 tahun dan sudah ada aset yang dijalankan dan sudah ada realisasi serta pembukuan. Pembukuan ini dapat dilakukan melalui rekening. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan kemarin. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.